Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan tugas yang telah kami lakukan yang bertemakan kreativitas dalam pendidikan. Dosen pengampu Lukmawati MA. Yang disusun oleh kelompok 5, yaitu Ananda Soleha, Ayu Julia, Ega Yugestisari, Faiza Nurul Arinda, Rizka Andrea, dan Sivana Amelia Eka. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kreativitas. Apa sih yang dimaksud dengan kreativitas? Jadi, kata kreativitas erat kaitannya dengan imajinasi. Karena kata kreativitas ialah mengembangkan suatu daya pikir dan fantasi yang sifatnya intelektual. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kreativitas artinya hasil dari kemampuan menciptakan dengan daya imajinasi seseorang yang dapat menciptakan sebuah pikiran yang ada kaitannya dengan suatu kebutuhan hidup seseorang. Selanjutnya, pengertian kreativitas menurut para ahli. Ada beberapa perbedaan pandangan mengenai definisi kreativitas itu sendiri. Yang pertama, menurut Guilford. Guilford mengatakan bahwa kreativitas atau berpikir kreatif adalah sebagai kemampuan yang berfungsi untuk melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. Merupakan suatu bentuk pemikiran yang sampai dengan saat ini masih kurang mendapat perhatian dalam pendidikan. Selanjutnya, menurut Munandar. Munandar mengatakan bahwa kreativitas merupakan suatu konstruk yang multidimensional, yang terdiri dari berbagai dimensi, antara lain yaitu dimensi kognitif atau berpikir kreatif, dimensi afektif atau sikap dan kepribadian, dan dimensi psikomotor atau keterampilan kreatif. Kemudian, menurut Makmur dan Taiher mengatakan bahwa kreativitas merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh seseorang yang menggunakan pemikiran dan tenaga fisik yang dilakukan secara terus-menerus serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir, pengertian kreativitas menurut Rogers. Rogers mengatakan bahwa kreativitas merupakan suatu kecenderungan untuk mengaktualisasi diri, mewujudkan potensi, dorongan untuk berkembang dan menjadi matang, kecenderungan untuk mengekspresikan dan mengaktifkan semua kemampuan organisme. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik individu kreatif. Jadi ada 10 ciri-ciri individu kreatif. Yang pertama, pribadi kreatif memiliki energi yang kuat. Kedua, pribadi kreatif cerdas dan cerdik. Yang ketiga, kreativitas memerlukan kerja keras, keuletan, dan ketekunan. Keempat, orang yang kreatif pikirannya mampu berselang-seling. Kelima, orang kreatif kepribadiannya cenderung introversi. Keenam, individu dapat bersikap rendah diri dan bangga akan karyanya. Ketujuh, menunjukkan kecenderungan androgini psikologis. Kedelapan, cenderung mandiri dan suka menentang. Kesembilan, pribadi kreatif sangat bersemangat. Dan kesepuluh, tentunya sikap keterbukaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek kreativitas, di mana pada poin pertama itu ada kreativitas dari aspek pribadi, di mana di sana muncul dari keunikan pribadi individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Seperti contohnya, setiap anak itu mempunyai bakat kreatif ya, namun masing-masing dalam bidang dan kadar yang berbeda-beda. Jadi kreativitas sebagai kemampuan berpikir itu banyak macam. Kayak kita tuh harus mempunyai suatu kelancaran, orisinalitas, dan elaborasi dalam aspek kreativitas. Nah, kedua itu ada pendorong, menunjuk pada perlunya dorongan dari dalam individu dan dari luar. Maksudnya gini, pendorong dari dalam individu yaitulah berupa minat, hasrat, dan motivasi. Nah, kalau pendorong dari luar ialah keluarga, sekolah, masyarakat, dan lain sebagainya. Agar kenapa? Jadi agar bakat kreatif itu dapat diwujudkan. Karena sehubungan dengan hal ini, pendidik diharapkan dapat memberi dukungan, perhatian, serta sarana prasarana yang diperlukan gitu loh.
Terus yang poin ketiga itu ada kreativitas sebagai proses, ialah proses bersibuk diri secara kreatif. Maksudnya seperti kayak pada anak usia prasekolah itu hendaknya kreativitas sebagai proses yang diutamakan. Mengapa? Jadi jangan terlalu cepat mengharapkan produk kreatif yang bermakna dan bermanfaat kayak itu loh. Jika pendidik terlalu cepat menuntut produk kreatif yang memenuhi mutu tertentu, pastinya hal tersebut akan mengurangi kesenangan dan keasikan anak untuk berkreasi. Jadi jangan dipaksa ya. Jadi kreativitas itu akan muncul sendiri kayak itu. Terus yang keempat itu ada poin kreativitas sebagai produk merupakan suatu ciptaan baru yang bermakna bagi individu dan atau bagi lingkungannya. Contohnya gini, pada seorang anak itu hasil karyanya sudah dapat disebut kreatif jika baginya hal itu baru. Ia belum pernah membuat itu sebelumnya dan ia tidak meniru atau mencontoh pekerjaan orang lain. Yang penting produk kreativitas itu produk kreativitas yang anak buat tersebut itu dihargai agar ia merasa puas dan tetap bersemangat dalam berkreasi. Karena kegiatan kreatif ini sebenarnya bertujuan untuk membentangkan alam pikiran dan perasaan anak, menjangkau masa lalu anak dan masa depan, bahkan menantang karena menjajaki bidang-bidang baru itu dan memikirkan hal-hal yang baru yang belum terpikir sebelumnya. Itu dapat mengantisipasi akibat-akibat dari hipotesis kayak menggunakan dari imajinasi dan firasat dalam memecahkan masalah. Karena itu tuh juga bagus loh dilatih buat kekreativitasan kita kayak itu loh. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas. Munandar mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas ada 4. Yang pertama yaitu usia. Semakin dewasanya seseorang, maka semakin berkurang kemampuan imajinasinya. Yang kedua, tingkat pendidikan orang tua ke anak. Mendidik dengan cara demokratis dan permisif di rumah dan sekolah dapat meningkatkan kreativitas anak tersebut. Sedangkan sebaliknya, mendidik secara otoriter dapat memadamkan kreativitas anak tersebut. Yang ketiga yaitu fasilitas yang tersedia. Sarana bermain dan kelak sarana lainnya harus disediakan untuk merangsang dorongan eksperimentasi dan eksplorasi yang merupakan unsur penting dari semua kreativitas. Yang terakhir yaitu penggunaan waktu luang. Kegiatan anak seharusnya jangan diatur sedemikian rupa sehingga hanya sedikit waktu bebas bagi mereka untuk bermain-main dengan gagasan dan konsep serta mencoba dalam bentuk baru atau orisinal. Lalu ada beberapa tahapan dalam proses kreativitas menurut Graham Wallace. Ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan persiapan. Pada tahapan ini, individu berusaha mengumpulkan semua informasi untuk memecahkan suatu masalah yang ia hadapi. Individu memikirkan berbagai alternatif pemecahan masalah terhadap masalah yang ia hadapi. Yang kedua yaitu inkubasi. Pada tahapan ini disebut dengan diarami. Dalam alam prasadar, individu seolah-olah melepaskan diri untuk sementara waktu dari masalah yang ia hadapi. Dalam pengertian tidak memikirkan secara sadar melainkan mengendapnya dalam alam prasadar. Proses inkubasi dalam hal ini berlangsung berhari-hari bahkan bertahun-tahun. Tetapi akan timbul berbagai inspirasi maupun gagasan yang gunanya untuk pemecahan suatu masalah. Yang ketiga yaitu iluminasi. Tahapan ini sering disebut dengan tahapan timbulnya insight. Pada tahapan ini timbul berbagai inspirasi ataupun gagasan-gagasan baru dan adanya verifikasi. Dalam tahapan verifikasi ini, gagasan yang telah muncul dievaluasi secara kritis dan konvergen serta menghadapkannya kepada realitas. Pada tahapan ini, pemikiran divergen harus diikuti secara pemikiran selektif dan sengaja, di mana adanya penerimaan secara total harus diikuti secara kritik, filsafat harus diikuti oleh pemikiran logis, keberanian harus diikuti oleh sikap hati-hati, imajinasi harus diikuti oleh pengujian terhadap realitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang upaya guru dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam usaha pengembangan peserta didik, kreativitas akan tumbuh ketika memiliki rasa aman dari segala tekanan maupun gangguan. Serta peserta didik akan lebih kreatif jika ia memiliki kebebasan dalam melakukan aktivitas berpikir. Atau dalam kata lain,
kemerdekaan psikologis. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru menciptakan rasa aman di sekolah. Salah satunya adalah rasa aman terhadap gangguan atau cemoohan teman. Nah, salah satu tokoh yaitu Harlock berpendapat faktor pendorong mengembangkan kreativitas. Yang pertama, memiliki waktu, adanya dorongan, kesempatan menyendiri, adanya sarana, lingkungan, bagaimana cara mendidik, dan yang terakhir, kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.